saya Ibu Sela akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah kalian mendengar kata eksperimen? Nah, tentunya pernah ya. Eksperimen adalah sebuah percobaan atau uji coba. Biasanya eksperimen ini dilakukan pada mata pelajaran IPA seperti IPA Fisika, Biologi, atau Kimia. Dan khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang akan dipelajari adalah teksnya. Teks apa sih yang membahas tentang eksperimen? Iya, benar sekali. Teks laporan percobaan. Nah, apa sih teks laporan percobaan itu? Teks laporan percobaan adalah suatu bentuk tulisan yang menyampaikan informasi tentang proses dan hasil dari sebuah percobaan atau eksperimen yang telah dilakukan. Nah, jadi ingat ya anak-anak, teks ini boleh ditulis ketika kita telah melakukan percobaan ataupun kita telah selesai menyaksikan sebuah percobaan. Teks laporan percobaan ini memiliki beberapa tujuan. Nah, apa saja sih kira-kira kegunaan dari teks laporan percobaan itu? 1. Sebagai media penyampai informasi percobaan kepada orang lain. Nah, jadi setelah kita melakukan percobaan, untuk menyampaikannya kepada orang lain, itu kita melalui sebuah tulisan, ya, yang disebut dengan teks laporan percobaan tadi. Yang kedua, sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap laporan yang telah dilakukan. Nah, contohnya pada saat mata pelajaran biologi, setelah kita melakukan sebuah percobaan, kita menulis laporannya. Nah, laporan itu digunakan sebagai pertanggungjawaban karena kita telah melakukan sebuah percobaan, ya, sebagai bukti juga. Dan yang ketiga, sebagai dokumentasi ilmiah. Nah, di sini dia digunakan untuk pertinggal. Nah, ketika suatu saat nanti diminta bukti bahwa kamu telah melakukan percobaan ini, kita punya dokumentasinya. Sekarang kita akan bahas tentang ciri-cirinya ya. Ada yang tahu ciri-cirinya ada berapa? Iya, benar. Cirinya ada 4. Nah, ciri yang pertama adalah ilmiah. Teks laporan percobaan ini dia bersifat ilmiah karena dia berdasarkan dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ciri yang kedua adalah sistematis. Sistematis tahu ya apa? Ya, benar sekali. Sistematis secara berurutan. Nah, nanti ada strukturnya. Kita akan bahas nanti. Jadi ada struktur yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi semuanya harus berurutan. Yang pertama dulu, baru yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Tidak bisa yang keempat di awal, yang ketiga di tengah, kemudian yang di akhir yang pertama. Tidak ya, maka ciri dari teks laporan percobaan ini ada yang namanya sistematis. Nah, yang ketiga, cirinya adalah objektif. Berdasarkan hasil penelitiannya, ya, tidak bisa berdasarkan perasaan kita masing-masing. Jadi objektif itu sifatnya secara menyeluruh. Kalau misalnya ada yang positif, ada yang negatif. Intinya objektif itu sifatnya secara menyeluruh. Dan yang keempat adalah sifatnya faktual, sesuai dengan fakta nyata, ya. Misal ada minyak yang dimasukkan ke dalam air, kemudian mereka tidak menyatu. Nah, itu kita harus tuliskan bahwa minyak dan air tidak menyatu. Tapi kalau misalnya kita tuliskan di laporan kita minyak dan airnya menyatu, itu berarti tidak sesuai dengan fakta. Jadi diingatkan sekali lagi, faktual adalah kejadian yang terjadi sesuai dengan fakta. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur, ya, seperti yang sudah saya bahas sedikit tadi, ya. Struktur teks laporan percobaan. Nah, yang pertama ada judul. Judul itu penting dalam teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita membaca isinya, kita sudah tahu, oh, percobaan ini akan membahas tentang ini. Misalnya, cara membuat slime tanpa lelah, misalnya. Ya, jadi, oh, ini cara membuat slime tanpa perlu capek-capek nih, gitu. Ya. Jadi judul itu penting dan judulnya tidak perlu terlalu panjang, cukup pendek saja, ya. Yang kedua, tujuan. Tujuan ini ditulis untuk menyampaikan apa
hasil yang akan kita capai. Percobaan ini kita lakukan untuk apa? Nah, itu dia tujuan. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah alat dan bahan. Nah, sudah tahu ya bedanya alat dan bahan itu apa? Iya, benar sekali. Alat itu barang yang tidak habis pakai. Ya, sedangkan bahan adalah yang habis pakai. Oke, selanjutnya langkah-langkah. Nah, dalam tahap langkah-langkah ini dituliskan tahap-tahapnya. Ya, pertama kita akan melakukan apa, kemudian apa, dan kemudian apa. Ya, sampai selesai tahapnya. Nah, selesai percobaan kita tadi. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di sini yang penting. Setelah kita melakukan percobaannya, langkah-langkahnya sudah kita ikutin, hasilnya seperti apa? Sesuai dengan yang kita inginkankah? Atau malah melenceng jauh dari apa yang kita inginkan? Ya. Kemudian yang terakhir, simpulan. Nah, simpulan ini dia seperti rangkuman dari hasil dan pembahasan. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini kita tuliskan apabila kita mengambil sesuatu dari buku. Ya, misal kita membahas tentang silem. Jadi, pengertian dari silem itu apa? Misalnya, pengertian dari reboisasi misalnya. Ada kita tuliskan dalam laporan kita dan itu kita ambil dari buku orang lain, maka daftar pustaka itu wajib kita tuliskan dalam laporan kita. Sekarang kita sampai pada kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, yang pertama, menggunakan ragam bahasa ilmiah. Jadi, bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan haruslah bahasa yang resmi dan ilmiah. Tidak bisa kita gunakan kata enggak, tidak bisa kita gunakan kata kayaknya, kayaknya, ya. Jadi kita tetap harus pakai bahasa yang resmi. Ya, pakailah bahasa tidak, sepertinya, seperti itu, ya. Kemudian menggunakan bahasa baku. Nah, bahasa baku itu berarti bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya ada kata diagnosis, analisis, kemudian ada kata apotek, atlet. Ibu punya nih 5 kata, ya. Jadi tolong kalian tuliskan di dalam buku latihan kalian mana kata yang baku dan mana yang tidak baku, ya. 1. Ubah atau rubah. Nah, mana yang baku, mana yang tidak baku ya? 1. Rubah atau ubah. 2. Ijazah atau ijazah. 3. Fikir atau pikir. 4. Nafas atau napas. 5. Jumat atau Jumat. Nah, yang kelima ini penulisannya Jumat pakai apostrof atau koma di atas itu 1 atau langsung Jumat, ya. Jadi dari kelima kata tadi 10 ya, ada 10 kata, kalian tentukan mana yang baku dan mana yang tidak baku. Oke? Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata istilah teknis. Nah, kata istilah teknis ini adalah kata yang sesuai dengan bidang ilmu. Misalnya dia mau meneliti tentang biologi. Nah, jadi sesuai dengan bidang ilmu biologi. Ada kata oksidasi, ada kata silem, floem, fotosintesis, dan lain-lain, ya. Jika mau penelitiannya itu tentang pelajaran ataupun berkaitan dengan komputer, maka nanti akan ada flash disk, monitor. Nah, itu juga termasuk ke dalam kata istilah teknis. Paham ya? Untuk ciri kebahasaan yang ketiga, itu menggunakan kalimat perintah atau nama lain dari kalimat perintah adalah imperatif. Sudah? Nah, cirinya yang pertama,
Kalimat perintah itu menggunakan kata yang berakhiran i, kan, atau partikel lah untuk di awal kalimatnya, ya. Contoh untuk kata yang berakhiran i ada taburi, lubangi, dan lain-lain, ya. Untuk contoh yang berakhiran kan bisa kata tuangkan, masukkan, dinginkan, ya, panaskan. Nah, kemudian untuk kata yang berakhiran partikel lah itu bisa bukalah, terus tutuplah. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kata kerja yang tidak berimbuhan. Nah, ataupun dalam bentuk kata dasar. Misal tuang, campur, aduk, ya, seperti itu. Lalu, cirinya yang ketiga adalah menggunakan kalimat inversi, ya. Jadi kata kerjanya di depan baru ada subjeknya. Jadi contohnya itu tiriskan pisang goreng. Nah, tiriskan pisang goreng. Tiriskan di sini adalah kata kerja, pisang goreng adalah subjeknya. Misalnya contoh lain, masukkan air. Nah, masukkan adalah kata kerja, air adalah subjeknya. Paham ya? Tadi di bagian struktur yang paling terakhir ada apa? Ada daftar pustaka. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana cara menuliskan daftar pustaka? Iya, pasti ada yang belum, ada yang sudah, ada yang bingung-bingung. Ya, jadi mari kita pelajari sama-sama, ya. Dalam penulisan daftar pustaka ada urutan yang harus kita ikuti, ada peraturan yang harus kita ikuti, ya. Yang pertama, urutannya adalah nama. Nah, untuk nama itu peraturannya nama harus dibalik. Jadi kata terakhir pada nama ditarik ke depan. Nah, contohnya nama saya Nova Sela Mei Lestari. Nah, jadi ketika menuliskan daftar pustaka, kata Mei Lestari yang di depan, ya. Mei Lestari, koma, Nova Sela, titik. Ya. Kalau contoh yang saya tampilkan ini ada Setiarini, Indah Wukir. Nah, jadi nama aslinya adalah Indah Wukir Setiarini. Karena Setiarininya yang di belakang, maka dia ditarik ke depan. Maka jadinya Setiarini, Indah Wukir. Kemudian titik. Setelah nama yang dibalik tadi, ada tahun. Tahun terbit. Tahun berapa buku itu diterbitkan? Misalnya 2016. Kemudian tanda titik lagi. Setelah itu ada judul buku, ya. Judul buku bahasa Indonesia. Untuk judul buku itu ditulis miring. Kalau misalnya tulis tangan, bisa kita garis bawahi per kata. Ingat ya, di garis bawahi per kata. Nah, setelah judul ada tempat terbit, seperti Jakarta. Setelah itu titik 2 baru penerbit. Di sini penerbitnya adalah Yudhistira dan diakhiri lagi dengan tanda titik. Ada yang ingat apa saja? Iya, ada nama, tahun, judul, tempat, dan penerbit, ya. Kalau misalnya ribet nih Bu, panjang sekali cara mengingatnya, ada nggak yang mudah? Nah, ada, ya. Ingat saja, na, ta, ju, te, pe, ya. Na, nama, ta, tahun, ju, judul, tem, tempat, ya. Supaya lebih mudah kita tem. Dan yang terakhir, p, penerbit. Na, ta, ju, te, pe, ya. Oke. Sekarang saya ada kuis lagi satu, ya. Saya akan sebutkan nama, tahun, judul, penerbit, dan tempat terbitnya. Nah, jadi kalian nanti tuliskan di buku latihan kalian susunan yang benarnya, ya. Ini ada satu novel yang ditulis oleh Terelie, judulnya Dia Adalah Kakakku. Diterbitkan pada tahun 2019
di Jakarta oleh penerbit Republika. Ya, saya ulang sekali lagi. Buku yang ditulis oleh Perelie, judulnya Dia Adalah Kakakku, diterbitkan pada tahun 2019 di Jakarta oleh Republika Penerbit. Bagian terakhir kita akan lihat contoh dari teks laporan percobaan. Ya, berikut contohnya. Membuat slime tanpa boraks. Tujuan dari pembuatan slime tanpa boraks ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Cara membuat slime ini cukup mudah serta tidak memakan banyak biaya. Nah, adapun alat dan bahannya: 1. Lem povinal secukupnya. 2. Deterjen bubuk secukupnya. 3. Deterjen cair secukupnya. 4. Pembersih lantai secukupnya. 5. Air secukupnya. 6. Alat pengaduk seperti mixer, sendok, atau tangan. Selanjutnya, wadah tempat slime, bisa baskom atau yang lain. Langkah-langkah. Mula-mula, campurkan terlebih dahulu lem povinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slime. Campuran ini disebut dengan aktivator. Lalu, aduklah campuran tersebut sampai merata. Kemudian, tambahkan lem povinal ke dalam campuran aktivator. Aduk lagi hingga struktur atau bentuknya menggumpal. Masukkan ke dalam freezer selama 5-10 menit. Setelah itu, keluarkan adonan tersebut dari freezer. Aduk lagi sampai bisa dimainkan. Slime tanpa boraks pun sudah dapat dimainkan. Hasil. Setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Saat ini, slime tanpa boraks sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Kesimpulannya, dengan membuat sendiri slime tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slime tanpa boraks ini biayanya cukup murah dan terjangkau. Slime ini juga aman apabila terkena kulit sebab tidak mengandung boraks. Oke, setelah contoh tadi, maka pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ya, jadi penjelasannya sudah sangat jelas kan tentang teks laporan percobaan. Ya, nah sekian penjelasan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.